Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Farid Aulia Rahman dengan NIM F1D 018030 dari kelas PPLC. Di sini saya akan menjelaskan tentang software testing. Pertama-tama, yaitu konsep dasar dari testing itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian testing. Pengertian testing ini diperkenalkan oleh Hetzel pada tahun 73, di mana menurut Hetzel ini adalah testing adalah proses pemantapan kepercayaan akan kinerja program atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Kemudian orang kedua yang menjelaskan tentang testing yaitu oleh Myers pada tahun 1979, di mana menurut Myers adalah testing adalah proses eksekusi program atau sistem secara intens atau untuk menemukan error. Kemudian Hetzel merevisi penjelasannya tentang testing pada tahun 1983, di mana revisi ini berbunyi, testing adalah tiap aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu atribut atau kemampuan dari program atau sistem dan menentukan apakah telah memenuhi kebutuhan atau hasil yang diharapkan. Kemudian, apakah software testing itu? Jadi, di sini software testing adalah proses mengoperasikan software dalam suatu kondisi yang dikendalikan untuk verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasi. Kemudian mendeteksi error dan validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan verifikasi di sini yaitu tahapan dari testing itu sendiri, di mana verifikasi ini memiliki pengertian yaitu pengecekan atau pengetesan entitas-entitas termasuk software untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Kemudian yang dimaksud dengan validasi yaitu melihat kebenaran dari sistem, apakah proses yang telah ditulis dalam spesifikasi adalah yang sebenarnya, yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian bagian terakhir dari tahapan testing yaitu deteksi error, di mana deteksi error ini adalah proses testing yang seharusnya berorientasi untuk membuat kesalahan secara intensif untuk menentukan apakah suatu hal tersebut terjadi bila mana tidak seharusnya terjadi, atau suatu hal yang tersebut tidak terjadi di mana seharusnya mereka ada. Selanjutnya yaitu tujuan testing, di mana tujuan testing ini memastikan aplikasi berjalan sebagaimana mestinya, mendeteksi terjadinya error, serta memvalidasi apakah sudah memenuhi keinginan user, melakukan pengecekan atau pengetesan entitas-entitas termasuk software untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Kemudian lanjutan dari tujuan testing yaitu melakukan validasi untuk dapat melihat kebenaran sistem. Apakah proses yang telah ditulis dalam spesifikasi adalah apa yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu mendeteksi adanya error, di mana testing untuk mendeteksi kesalahan secara intensif, yaitu menentukan apakah suatu hal tersebut terjadi di mana tidak seharusnya terjadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip testing. Prinsip testing yang pertama yaitu testing yang komplit tidak mungkin dilakukan. Yang dimaksud di sini yaitu testing yang komplit secara menyeluruh tidaklah mungkin untuk dilakukan karena jumlah kemungkinan kombinasi test case yang amat besar, di mana kemungkinan tersebut meliputi pertimbangan-pertimbangan akan hal-hal seperti domain masukan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu testing merupakan pekerjaan yang kreatif dan sulit,
Yang dimaksud di sini yaitu sebagian besar orang mengira pekerjaan testing itu merupakan pekerjaan yang mudah. Padahal sebenarnya ini bukanlah hal yang sederhana, karena untuk melakukan testing secara efektif harus mengetahui seluruhan sistem, dan sistem yang sederhana tidak mudah untuk dipahami. Selanjutnya yaitu alasan yang penting diadakannya testing adalah mencegah terjadinya error. Mengapa Mengapa seperti ini? Karena konsep siklus dari testing itu, testing bukan untuk suatu fase pengembangan saja. Hasil testing diasosiasikan pada tiap fase pengembangan. Selanjutnya, testing berbasis pada risiko. Yang dimaksud adalah testing secara keseluruhan adalah tidak mungkin, namun tidak berarti bahwa testing yang efektif tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, testing merupakan hasil pertimbangan dari risiko dan ekonomi, di mana secara praktis testing merupakan hasil pertimbangan tarik ulur dari 4 faktor utama, yaitu sumber daya dan biaya yang dibutuhkan, biaya dari keterlambatan pengiriman produk, dan kemungkinan adanya suatu defek. Prinsip testing selanjutnya yaitu testing harus direncanakan, di mana testing yang baik butuh pemikiran dengan pendekatan secara keseluruhan, desain tes, dan penetapan hasil yang diinginkan untuk tiap kasus yang dipilih. Yang terakhir yaitu testing membutuhkan independensi. Apa yang dimaksud dengan testing yang independensi, yaitu pengamat yang tidak bias, kemudian orang yang bertujuan untuk mengkalkulasi secara akurat. Mungkin segitu tentang prinsip testing. Selanjutnya yaitu manfaat testing. Manfaat testing di sini yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan tingkat risiko yang dapat diterima, menyediakan informasi yang dapat mencegah terulangnya error, menyediakan informasi untuk mendeteksi error secara dini, mencari error dan kelemahan atau keterbatasan sistem, mencari sejauh apa kemampuan dari sistem, dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi untuk kualitas produk software. Di sini merupakan diagram dari proses testing. Yang pertama yaitu unit testing, di mana yang dilakukan dalam proses testing pada unit testing yaitu pengujian masing-masing unit komponen program untuk meyakinkan bahwa semua komponen program sudah berproses secara benar. Kemudian pada modul testing yaitu pengujian terhadap koleksi unit-unit komponen yang saling berhubungan. Kemudian pada subsistem, pengujian yang dilakukan yaitu pengujian terhadap koleksi model-model yang membentuk suatu subsistem aplikasi. Kemudian testing yang dilakukan pada subsistem testing yaitu pengujian terhadap integrasi subsistem, yaitu hubungan antar subsistem. Pada sistem testing, pengujian terhadap koleksi model-model yang membentuk suatu subsistem atau aplikasi. Yang terakhir yaitu acceptance testing yang dilakukan pada saat ini, yaitu pengujian terakhir sebelum sistem oleh user, melibatkan pengujian dengan data dari pengguna sistem. Kemudian yang terakhir yaitu biasa dikenal sebagai alpha test atau beta test untuk software komersial
di mana pengujian dilakukan oleh potensial customer. Terus apakah yang dimaksud dengan komponen testing, integration testing, dan user testing di bawah ini? Komponen testing ini merupakan pengujian terhadap komponen program. Biasanya pengujian ini dilakukan oleh komponen developer. Kemudian pada integration testing yang dilakukan di sini yaitu pengujian kelompok komponen-komponen yang terintegrasi yang membentuk subsistem atau sistem. Biasanya integration testing ini dilakukan oleh tim penguji yang independen. Kemudian pengujian berdasarkan pada spesifikasi sistem. Pada user testing ini, pengujian secara fungsional sistem pada keseluruhan sistem. Mengapa testing ini perlu dilakukan? Karena testing ini berperan cukup penting untuk mengukur seberapa baik mutu aplikasi di mana user dapat memakai aplikasinya, seperti login dan menyimpan data. Tidak hanya itu, testing ini juga berfungsi agar aplikasi yang dibuat tidak crash ketika terdapat data buruk yang masuk maupun hal lain yang tidak diinginkan dalam pengoperasiannya. Antisipasi dari typo, informasi yang belum lengkap, maupun salah URL. Aplikasi yang wajib dapat mengambil dan mengolah data dengan mudah serta menjaganya bila data tersebut memang hanya user tersebut yang dapat mengaksesnya. Kemudian pada bagian kedua ini yaitu testabilitas pada testing. Apa yang dimaksud pada testabilitas ini? Testabilitas pada perangkat Luna adalah seberapa mudah sebuah program komputer dapat diuji karena pengujian sangat sulit. Maka perlu diketahui apa yang dapat dilakukan untuk membuatnya menjadi mudah. Jenis-jenis testabilitas ini memiliki jenis sebanyak 7. Yang pertama yaitu operability. Apa yang dimaksud dengan operability? Operability ini memiliki arti ya, semakin baik software bekerja, maka akan membuat software dites dengan lebih efisien. Contohnya, sistem mempunyai bug baru, bug menambahkan biaya tak langsung pada processing dengan adanya analisa dan pelaporan. Tidak ada bug yang menghentikan exit test. Produk berubah dalam tahap fungsional, memungkinkan pengembangan dan testing yang simultan. Yang kedua yaitu observability. Yang dimaksud dengan observability ini yaitu apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda tes. Contohnya, hasil dari setiap keluaran harus menunjukkan hasil dari masukan. Yang kedua, kondisi sistem dan variabel dapat dilihat atau di-query selama eksekusi berlangsung. Kondisi dan variabel sistem lama juga dapat dilihat atau di-query. Semua faktor yang mempengaruhi keluaran dapat dilihat. Jenis testabilitas yang ketiga yaitu controllability. Yang dimaksud dengan controllability yaitu dengan semakin baik kita dapat mengendalikan software, makin banyak testing dapat diotomatisasi dan dioptimalisasi. Contohnya, semua kemungkinan keluaran dihasilkan dari berbagai kombinasi masukan. Semua kode eksekusi dari beberapa kombinasi masukan. Format masukan dan keluaran harus konsisten dan terstruktur. Jenis testabilitas selanjutnya yaitu decomposability. Artinya yaitu dengan pengendalian batasan testing, kita dapat melihat lebih cepat dan mengisolasi masalah dan melakukan testing ulang yang lebih baik. Sistem software dibangun dari model-model yang independen. Model software dapat dites secara independen sendiri-sendiri.
Simplicity. Yang dimaksud dengan simplicity yaitu semakin sedikit yang dites, semakin cepat kita melakukan. Contohnya, kesederhanaan fungsi pada sistem, kesederhanaan struktur pada sistem, dan kesederhanaan kode yang membentuk sistem tersebut. Jenis tes stabilitas selanjutnya yaitu stability. Artinya, semakin sedikit perubahan, semakin sedikit masalah atau gangguan pada testing. Contohnya di sini perubahan dari software yang terjadi kadang-kadang, perubahan dari software tidak terkendali, perubahan dari software tidak dapat divalidasi pada tes yang ada. Software dapat melakukan perbaikan atau untuk kembali berjalan dengan baik atau biasa disebut dengan recovery dalam kegagalan proses. Jenis testabilitas yang terakhir yaitu understandability. Artinya, semakin banyak informasi yang kita miliki, kita akan dapat melakukan tes yang lebih baik. Contohnya di sini yaitu desain mudah dimengerti dan dipahami dengan baik. Keterkaitan antara internal, eksternal, dan share komponen dipahami dengan baik. Perubahan desain dikomunikasikan, dokumentasi teknis dapat dengan mudah diakses, dan yang terakhir yaitu dokumentasi teknis diorganisasi dengan baik. Pada bab selanjutnya yaitu tentang metode-metode dari testing. Metode yang pertama yaitu metode white box testing. Yang dimaksud dengan metode white box testing ini yaitu cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang ada dan menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Jika ada model yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan, maka baris-baris program, variabel, dan parameter yang terlibat pada unit tersebut akan dicek satu persatu dan diperbaiki. Kemudian akan dikompil ulang. Dengan menggunakan metode white box, analis sistem akan dapat memperoleh test case yang menjamin seluruh independen path di dalam modul yang dikerjakan sekurang-kurangnya sekali, mengerjakan seluruh keputusan logikal, kemudian menginjilkan seluruh loop yang sesuai dengan batasannya, mengerjakan seluruh struktur data internal yang menjamin validitas. Kemudian metode yang kedua yaitu black box testing. Yang dimaksud dengan black box testing ini berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak, disebut juga pengujian behavioral atau pengujian partisi. Pengujian black box ini memungkinkan rekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional atau fungsional untuk suatu program. Pada pengujian black box ini, analis berusaha untuk menemukan fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kemudian kesalahan pada interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, kemudian kesalahan kinerja pada sistem yang dianalis, inisialisasi dan kesalahan terminasi, kesalahan performansi pada sistem, kemudian yang terakhir yaitu kesalahan inisialisasi dan tujuan akhir. Kemudian metode yang terakhir pada metode testing yaitu gray box testing.
Yang dimaksud dengan gray box testing ini adalah metode pengujian perangkat lunak yang dikombinasikan dari black box testing dan white box testing. Dalam black box testing, struktur internal dari item sedang diuji tidak diketahui tester, dan white box testing struktur internal dikenal. Dalam pengujian gray box testing, struktur internal sebagian dikenal. Ini melibatkan memiliki akses ke internal data struktur dan algoritma untuk merancang uji kasus. Tetapi pengujian pada pengguna atau tingkat black box, gray box berusaha menggabungkan kedua metode di atas, di mana pada metode gray box ini mengambil kelebihan keduanya dan mengurangi kekurangan keduanya. Oleh karena itu, metode gray box testing ini merupakan teknik yang sering diterapkan pada zaman modern ini untuk mengcombine metode-metode kedua di atas. Ya, materi kita yang terakhir yaitu tentang contoh dari software testing itu sendiri. Contoh dari software testing yang pertama yaitu performance testing. Performance testing adalah proses pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji kecepatan, waktu, waktu respon, stabilitas, keandalan, skalabilitas, dan penggunaan sumber daya aplikasi perangkat lunak di bawah beban kerja tertentu. Kemudian, tujuan dari performance testing ini adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan kinerja dalam aplikasi perangkat lunak. Ini adalah bagian dari rekayasa kinerja dan juga dikenal sebagai pengujian kinerja. Fokus pada performance testing ini adalah memeriksa program pada perangkat lunak, di mana kecepatan, menentukan apakah aplikasi merespon dengan cepat, kemudian skalabilitas, menentukan kemuatan pengguna maksimum dapat ditangani aplikasi perangkat lunak, dan yang terakhir yaitu stabilitas, menentukan apakah aplikasi stabil di bawah beban-beban tertentu. Kemudian, di sini terdapat jenis-jenis performance testing. Yang pertama yaitu pengujian beban. Yang dimaksud dengan pengujian beban di sini yaitu memeriksa kemampuan aplikasi untuk bekerja di bawah beban pengguna yang diantisipasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi hambatan kinerja sebelum aplikasi ditayangkan atau dipublikasikan. Yang kedua yaitu pengujian stres. Melibatkan pengujian aplikasi di bawah beban kerja yang ekstrem untuk melihat bagaimana aplikasi menangani lalu lintas tinggi atau pemrosesan data. Tujuan dari pengujian stres ini yaitu untuk mengidentifikasi titik puncak sebuah aplikasi. Selanjutnya, pengujian ketahanan. Pengujian ketahanan ini dilakukan untuk memastikan perangkat lunak dapat menangani beban yang diharapkan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, pada pengujian lonjakan, menguji reaksi perangkat lunak terhadap lonjakan besar yang terjadi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh pengguna. Kemudian pada pengujian volume, di bawah pengujian volume besar 0 dari data diisi dalam database dan perilaku sistem perangkat lunak secara keseluruhan dipantau. Tujuan dari pengujian volume ini untuk memeriksa kinerja aplikasi perangkat lunak di bawah volume database yang bervariasi. Jenis performance testing yang terakhir yaitu pengujian skalabilitas. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan keefektifan aplikasi perangkat lunak dalam peningkatan skala.
untuk mendukung peningkatan beban pengguna. Ini dapat membantu merencanakan penambahan kapasitas sistem perangkat lunak Anda. Kemudian, masalah-masalah umum pada performance testing, di mana masalah umum ini berkisar pada kecepatan seperti waktu respon, waktu muat, dan skalibilitas yang buruk. Di sini saya membuat list tentang daftar-daftar masalah kinerja umum yang diperhatikan dari kecepatannya, seperti waktu muat atau lama dari waktu tersebut. Ini biasanya waktu awal yang dibutuhkan aplikasi untuk memulai. Ini umumnya harus dijaga seminimal mungkin. Kemudian waktu respon yang buruk. Waktu respon yang buruk adalah waktu yang dibutuhkan dari saat pengguna memasukkan data ke dalam aplikasi hingga aplikasi mengeluarkan respon ke input tersebut. Umumnya, ini harus dilakukan dengan sangat cepat. Kemudian, pada skalabilitas yang buruk, pada produk-produk perangkat lunak mengalami skalabilitas yang buruk saat tidak dapat mengenai jumlah pengguna yang diharapkan atau tidak mengakomodasi cukup banyak pengguna. Yang terakhir yaitu hambatan. Hambatan di sini yaitu penghalang dalam sistem yang menurunkan kinerja sistem secara keseluruhan. Di sini terdapat proses performance testing, ada identifikasi lingkungan testing, ada identifikasi kriteria penerimaan kerja, ada merencanakan dan desain kerja, ada mengonfigurasi lingkungan pengujian, ada menjalankan tes, menganalisis, menyesuaikan, dan menguji ulang. Pada identifikasi lingkungan pengujian, Anda harus mengetahui lingkungan pengujian fisik, lingkungan produksi, dan alat pengujian yang tersedia. Kemudian, pahami detail pada konfigurasi perangkat luras, perangkat lunak, dan jaringan yang digunakan selama pengujian yang sebelum Anda memulai proses pengujian. Pada identifikasi kriteria penerimaan kerja, ini termasuk tujuan berdasarkan untuk hasil, waktu respon, dan alokasi sumber daya. Juga perlu untuk mengidentifikasi kriteria keberhasilan proyek di luar tujuan dan kendala ini. Pada rencana dan desain kinerja, di sini kita harus menentukan bagaimana penggunaan kemungkinan akan bervariasi di antara pengguna akhir dan identifikasi skenario utama untuk diuji untuk semua kemungkinan kasus penggunaan. Pada proses mengonfigurasi lingkungan pengujian, di sini kita harus menyiapkan lingkungan pengujian sebelum eksekusi, juga atur alat sumber daya, dan lain-lain. Pada proses menyerap desain pengujian, buat pengujian performa sesuai dengan desain pengujian Anda, dan jalankan tes pada proses jalankan tes. Pada proses yang terakhir yaitu menganalisis, menyesuaikan, dan menguji ulang. Pada proses ini, konsolidasi, analisis, dan bagikan hasil pengujian, lalu sesuaikan dan uji lagi untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan kinerja. Mungkin seperti itu tentang proses pada performance testing. Yang terakhir yaitu alat-alat yang biasa digunakan dalam performance testing. Yang pertama yaitu Load Ninja, Neoload, HP Load Runner, dan Gmeter. Mungkin yang dapat saya jelaskan tentang software testing. Mungkin jika ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.